Nah, mari kita lanjutkan kembali untuk mempelajari tentang EKG ini ya. Saya beri judulnya ini Making Waves ya. Jadi bagaimana gambaran gelombang itu dapat terbentuk pada pembacaan EKG ya. Jadi untuk dapat kita membaca gelombang yang terjadi, maka kita memerlukan alat ya. Tentu saja nama alatnya adalah EKG. Dan EKG itu memiliki komponen ya. Komponennya ada, kita sebut dengan elektroda. Dan elektroda ini akan dilekatkan pada beberapa lokasi di tubuh kita ya. Dan hal ini adalah sesuai dengan arah kita ingin mendeteksi arus listrik ya, yang ditimbulkan otot jantung kita. Elektroda itu sendiri ini dapat memiliki dua jenis muatan ya. Muatan yang pertama kita sebut dia muatan positif, dan yang kedua kita sebut dia muatannya negatif. Itu prinsip yang pertama. Lalu kita akan melihat kalau terjadi depolarisasi sel otot jantung, yang arahnya menuju elektroda yang bermuatan positif, maka akan menimbulkan gelombang, atau kita sebut dia suatu defleksi ya. Defleksi ke arah positif, atau nanti kita secara sederhana kita sebut dia gelombang ke arah atas ya, pada pembacaan EKG. Dan kemudian kita melihat kalau depolarisasinya dari sel-sel otot jantung tersebut arahnya menjauhi letak dari elektroda, maka yang timbul adalah defleksi
negatif, atau kita sebut dia gelombang ke arah bawah. Pada kertas EKG. Jadi jangan lupa, depolarisasi artinya voltase membran berubah, ya, yaitu dari muatan negatif menjadi muatan positif. Nah, ini kita melihat ya contohnya ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, maka kita dapat melihat ini depolarisasinya. Arahnya ke kanan. Kemudian kita melihat elektrodanya diletakkan di bagian kanan dari sel tersebut. Lalu kita melihat perubahan potensial membran ya. Jadi ini menjadi positif ya. Menjadi positif, menjadi positif, menjadi positif, menjadi positif. Nanti ini juga demikian, menjadi positif, menjadi positif, menjadi positif, menjadi positif. Lalu dia akan bertemu dengan elektroda arusnya. Sewaktu dia bertemu dengan elektroda, maka yang terjadi adalah ini. Defleksi dari gelombang EKG ke arah atas ya. Ini dia, arahnya ke arah atas. Karena dia depolarisasi, arahnya menuju ke letak daripada elektroda. Nah, lalu kalau kita melihat depolarisasi menjauhi letak dari elektroda, maka kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi terjadi depolarisasi tapi ke arah yang berlawanan ya dari letak elektroda. Ini letak elektrodanya, ini elektroda ya, atau alat dari EKG tersebut ya. Maka kita akan melihat gambaran gelombang yang terbentuk adalah defleksi negatif. Ini ya, ke arah bawah ya pada gelombang EKG nantinya. Itu karena letaknya menjauhi. Lalu kemungkinan yang terakhir dari letak elektroda, kita lihat di sini elektroda terletak pada posisi yang membentuk ya sudut tegak lurus terhadap arah depolarisasi maka yang terbentuk adalah gambaran gelombang bifasik ya, jadi dua arah. Tapi pada gambar ini yang sedang kita lihat ini, kita lihat depolarisasi masih dalam kondisi akan mencapai letak dari elektroda, maka gelombangnya arahnya masih ke atas. Nah, ketika
gelombang depolarisasi tadi ya, ini sudah melewati letak dari elektroda, ini elektrodanya, maka yang timbul dia gelombang depolarisasinya sedang menjauh ya, menjauhi letak elektrodanya. Sedangkan tadi waktu dia masih di sini itu mendekati letak elektroda. Maka gambaran gelombangnya pertama naik, lalu setelah dia mulai menjauhi letak elektrodanya, dia akan mengalami defleksi ke bawah. Oke, jadi kita sudah melihat untuk depolarisasi ada 3 ya kemungkinan arahnya ya, arahnya dibandingkan dengan letak elektroda ya kan. Jadi ada 3. Yang pertama, arahnya menuju elektroda. Yang kedua tentunya menjauhi ya elektroda. Dan yang ketiga, arahnya itu membentuk sudut 90 derajat terhadap letak daripada elektroda. Nah ya, jadi karena elektrodanya bermuatan positif, maka depolarisasi adalah perubahan menjadi muatan positif. Kalau dia menuju ke elektroda, maka dia gelombangnya tentu gelombangnya ke atas. Kalau dia menjauhi, maka gelombangnya ke bawah. Kalau dia membentuk sudut 90 derajat, maka gelombangnya maka gelombangnya ya ke atas dan ke bawah. Demikian juga sebaliknya, jadi bifasik ya. Tapi masih ada satu lagi ya kemungkinan letaknya, yaitu apabila elektroda terletak tepat di bagian pacemaker, maka ini sama sifatnya dengan yang nomor 2 ya, menjauhi elektroda. Maka waktu terjadi depolarisasi oleh pacemaker, maka dia pasti depolarisasinya akan berjalan menyebar sehingga dia akan menjauhi daripada elektroda positif, sehingga dia akan menimbulkan gelombang negatif atau ke bawah. Lalu bagaimana dengan yang kita sebut dengan repolarisasi? Maka repolarisasi itu adalah kebalikan dari depolarisasi. Dengan kata lain, dari positif menuju negatif. Berarti karena dia menjadi negatif, maka yang pertama, prinsipnya adalah repolarisasi itu selalu dimulai pada bagian otot jantung yang paling terakhir
mengalami depolarisasi. Dengan kata lain, arah repolarisasi pasti berlawanan dengan arah depolarisasi. Maka karena dia gelombang arusnya adalah arus negatif, kemudian menjauhi elektroda yang positif, maka gambaran gelombangnya EKG-nya adalah defleksi ke arah atas. Maka kita dapat melihat ilustrasinya ya. Ini repolarisasi yang terjadi. Kalau repolarisasinya itu menjauhi elektrodanya, maka gelombang yang terbentuk adalah defleksi ke atas atau positif. Kalau elektrodanya itu tegak lurus terhadap arah repolarisasi, maka yang terbentuk pada awalnya adalah gelombang ke bawah, lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan gelombang ke atas, ya. Lalu kalau dia sudah tiba di arah elektroda tadi yang positif, sedangkan dia arus yang datang adalah arus negatif, maka akan terbentuk defleksi yang negatif. Nah, ini kita lihat langsung gambarannya terhadap otot jantung ya. Jadi arah dari penjalanan depolarisasi itu adalah arah yang tanda panah kuning ini ya. Tanda panah kuning. Nah, ini kita lihat tadi ya. Jadi ini yang tanda panah kuning ini adalah arah dari penjalaran depolarisasi yang terjadi pada otot jantung. Kita lihat arahnya ke arah kiri ya, dengan membentuk sudut ya sekitar antara 0 sampai 90. Pada elektroda yang diletakkan pada titik atau sejajar dengan titik awal terjadi depolarisasi, maka gelombang yang terbentuk adalah gelombang dengan defleksi yang negatif ya. Nah, kalau kita melihat ini adalah arah dari depolarisasinya ya. Nah, jadi kalau kita melihat gambar ini, maka kita dapat melihat terjadinya suatu depolarisasi pada otot jantung yang arahnya itu adalah seperti tanda panah ini ya. Jadi arahnya itu kira-kira dari kanan menuju ke kiri. Jadi kalau dia dideteksi oleh elektroda yang terletak di sebelah kiri jantung, maka gambarannya adalah defleksi ke atas positif. Kalau letak daripada elektrodanya itu membentuk sudut 90 derajat, maka gambarannya gelombang bifasik, ke atas dulu lalu ke bawah. Tapi kalau dia letaknya itu tepat di atas awal depolarisasi atau jauh berlawanan dengan arah depolarisasi, maka yang terbentuk adalah gelombang dengan arah ke arah negatif atau ke arah bawah. Nah, untuk saat ini maka kita harus mengerti bagaimana terbentuknya gelombang pada pembacaan EKG oleh karena terjadinya proses depolarisasi yang
berjalan pada permukaan berjalan pada otot jantung dan terrefleksi pada permukaan tubuh kita. Juga proses repolarisasi. Jadi yang perlu diingat sekali lagi adalah pada saat terjadi depolarisasi atau repolarisasi itu maka ada dua hal. Yang pertama yang kita lihat adalah voltasenya, berapa milivolt. Kemudian ada tiga hal. Yang kedua adalah arahnya, dan yang ketiga itu adalah durasinya, ya. Jadi saya akan coba ringkas gambar gelombang, ya, EKG yang terbentuk itu dipengaruhi oleh tiga faktor, ya. Faktor yang pertama adalah arah perjalanan, ya, atau penyebaran dari depolarisasi atau repolarisasi. Yang kedua adalah durasi atau waktu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan untuk depolarisasi ataupun repolarisasi mencapai titik atau mencapai letak dari elektroda. Dan yang ketiga itu adalah faktor yang menentukan gambaran gelombang EKG itu adalah tadi sudah arah, sudah durasi, maka yang ketiga itu adalah voltasenya, ya. Jadi berapa besar potensial aksi yang terjadi pada sel jantung. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Jadi alat EKG ini adalah alat yang dia memiliki 12 sudut pandang terhadap jantung kita, ya. Nah, sudut pandangnya ini itu adalah oleh karena adanya elektroda tadi, ya. Elektroda itu adalah sensor yang mendeteksi, apa yang dideteksi adalah perubahan potensial atau voltase pada membran sel otot jantung. Jadi kalau tidak ada perubahan voltase maka tidak ada yang dideteksi oleh elektroda tersebut, ya. Dengan kata lain, kalau dia tidak mendeteksi maka akan kita lihat nanti gambarannya adalah gambaran garis mendatar atau kita sebut dengan garis isoelektrik pada EKG. Nah, ini kita perhatikan ilustrasi, ya. Jadi ini adalah alat
EKG-nya. Kemudian ada bagian yang dilekatkan pada kulit di permukaan tubuh kita. Ada yang pertama di sekitar toraks, itu adalah elektroda. Dan juga ada di tangan, kedua tangan dan kedua kaki. Ini namanya elektroda. Kalau yang di toraks namanya precordial lead, ya. Jadi leads ini sama dengan elektroda. Dan kalau yang di tangan, di kaki, kita namakan dia limb leads. Nah, untuk yang dia precordial itu ada V1, V2, V3, V4, V5 dan V6. Sedangkan untuk limb leads nanti kita sebut dia dengan 1 Romawi, ya, 2 Romawi, 3 Romawi. Kemudian ada AVL, ada AVF, dan ada AVR. Nanti kita lihat kepanjangannya. Nah, dari gambar ini kita coba mempelajari tentang 3 lead atau elektroda pada limb lead, ya. Ada lead 1, lead 2, dan lead 3. Lead 1 itu merupakan hasil dari processing alat, di mana elektroda yang berada di tangan kiri itu menjadi dibuat bermuatan yang positif dan di tangan kanan bermuatan negatif. Hasilnya adalah satu elektroda yang dia membentuk sudut 0 derajat terhadap jantung. Lalu lead kedua adalah dengan membuat kakinya menjadi bermuatan positif elektrodanya dan tangan kanan bermuatan negatif. Dan sudut yang dibentuk terhadap jantung adalah positif 60 derajat. Jadi seakan-akan dia melihat jantung dari sudut 60 derajat. Lalu untuk lead 3 adalah dengan membuat tangan kanan menjadi bermuatan positif, ya. Tangan kanan itu menjadi bermuatan negatif, ya. Muatannya negatif. Lalu pada kaki muatannya positif. Dan ini akan membentuk sudut 120 derajat terhadap letak jantung kita. Jadi 3 lead ini menunjukkan 3 sudut pandang terhadap jantung pada potongan koronal, ya. Jadi potongannya potongan potongan yang tegak terhadap letak jantung. Sudutnya 0, 60 dan 120 derajat. Jadi udah ada 3 sudut pandang. Kalau kita anggap di sini adalah letak jantung, nah kira-kira begitu, letak jantung, nah, gitu, ya. Maka lead ini akan sudah memandang dari 3 sudut pandang. Jadi kalau tadi ada 12 lead, maka sebenarnya ada 12 sudut pandang terhadap jantung kita. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian kita akan melihat 3 lead berikutnya dari limb lead, yaitu kita sebut dia dengan augmented leads, ya. Ini ada 3, ada AV left, ada AV foot, dan ada AV right, kanan, ya. Jadi augmented leads ini merupakan lead atau elektroda yang didapat dengan, ya, salah satu elektroda pada ekstremitas itu dibuat bermuatan positif dan
ketiga elektroda pada ekstremitas lainnya dibuat bermuatan negatif. Udah ya. Nah, kita lihat nanti gambarannya ya. Nah, ini dia gambarnya ya. Jadi yang pertama kita sebut dia leadnya AVL atau AV left, yaitu dengan membuat elektroda pada tangan kiri itu bermuatan positif, dan ini semua menjadi negatif, negatif, dan negatif ya. Dan hasilnya adalah membentuk sudut minus 30 derajat terhadap jantung kita. Lalu ada yang disebut lead AVR atau right, paling kanan ya, yaitu dengan membuat tangan kanannya ya, ini menjadi bermuatan positif dan yang lainnya menjadi bermuatan yang negatif ya. Ini buat bingung, nggak usah ini dilihat. Lalu kemudian maka itu akan membentuk sudut minus 150 derajat terhadap jantung kita ya. Lalu kemudian lead AV foot, yaitu dengan membuat kaki ya itu menjadi bermuatan yang positif dan tangan itu menjadi bermuatan negatif. Hasilnya adalah membentuk sudut 90 derajat terhadap jantung kita. Nah, kira-kira gambarnya begini untuk limb lead ya. Limb leads ya. Jadi ada berapa? Ada 6 sudut pandang terhadap jantung ya. Tetapi ini nanti dibagi 3 bagian besar ya, 3 bagian sudut pandang. Yang pertama kita nanti akan melihat dari lateral kiri, arah lateral kiri ya. Yang kedua dari bawah atau inferior, dan yang ketiga dari sebelah kanan. Nah, ini dia ya. Jadi untuk yang lead AVL dan lead 1, maka ini adalah sudut pandang yang melihat jantung dari sisi lateral kiri. Berarti dia akan dominan melihat pada ventricle kiri. Nah, gitu. Lalu kemudian dari sisi inferior atau dari bawah itu ada lead 3 dengan sudut 120, lead AVF sudut 90, dan lead 2 dengan sudut 60 derajat. Ini juga masih dapat melihat dominan adalah terhadap ventricle kiri. Dan kemudian lead yang paling kanan, nah ini adalah dominan untuk melihat pada bagian atrium kanan dan ventricle kanan ya. Nah, itu kita lihat. Jadi ada 3 sudut pandang sudah kita dapatkan dengan memakai limb leads. Jadi jangan lupa bahwa dengan ada elektroda itu, maka elektroda akan mendeteksi perjalanan terjadinya depolarisasi maupun repolarisasi. Kalau dia depolarisasi yang terjadi dan dia kemudian datang atau arahnya menuju elektroda yang kita letakkan, maka hasil pembacaan pada elektroda tersebut akan menunjukkan defleksi yang positif.
Nah, ini secara kesimpulannya ya untuk yang lim lead. Jadi ada 3 bagian untuk melihat dari bagian bawah, lateral kiri, dan bagian kanan. Ini leadnya bagian bawah lead 2, lead 3, lead AVF. Untuk bagian yang lateral kiri lead 1 dan AVL, dan bagian kanan itu adalah lead AVR. Dan ini sudut pandangnya ya. Lead 2 positif 60 derajat, lead 3 positif 120 derajat terhadap jantung, AVF nya positif 90 derajat. Dan untuk yang sebelah kiri ada lead 1 dengan sudut 0 derajat terhadap jantung dan minus 30. Dan untuk bagian kanan itu adalah sudutnya minus 150 derajat. Nah, lalu kita melihat lead yang berikutnya yang kita sebut dengan precordial leads. Jadi dari arti kata precordial berarti berarti dia di atas ya. Cordial itu jantung. Di atas atau di permukaannya. Nah, jadi ini letaknya. Nah, kita bisa melihat. Nah, ini adalah lead V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Jadi letaknya itu kira-kira mengelilingi ya dari jantung kita. Nah, di manakah letaknya? Kita dapat melihat yang pertama untuk lead V1 itu terletak pada intercostal space yang keempat dari linea sternalis dextra. Ini ya. Dan untuk V2 ICS 4 linea sternalis sinistra. Untuk V4 pada ICS kelima dari linea mid clavicular sinistra. Dan untuk V3 nya di antara V2 dan V4. Lalu untuk V5 itu di antara V4 dan V6, dan V6 nya itu pada intercostal space yang kelima dari linea mid axillaris sinistra ya. Jadi dia benar-benar mengelilingi jantung dari bagian depan sampai dengan bagian samping kiri ya. Nah, ini kepanjangan ICS adalah intercostal space, LSD itu linea sternalis dextra, LSS itu linea sternalis sinistra, LMCS itu linea mid clavicular sinistra, dan LMAS itu adalah linea mid axillary sinistra. Nah, jadi kalau kita mengelompokkannya, kita dapat mengelompokkannya begini dengan lead precordial. Untuk lead V1 itu adalah lead yang terletak di atas ventricle kanan. Kemudian untuk lead V2 dan V3 itu terletak di atas septum interventricular ya. Kemudian untuk V4 itu adalah terletak di atas bagian apex jantung. Lalu untuk V5 dan V6 itu terletak di bagian lateral kiri daripada jantung. Dan kalau kita menggabungkannya dengan jadi limb leads tambah precordial leads, itu kita akan mendapatkan 12 sudut pandang ya. Kira-kira kalau kita kelompokkan, kita bisa mengelompokkannya yaitu dari
leads-nya. Yang pertama kita akan kelompokkan dia yaitu lead V2, V3, V4, maka kita sebut dia untuk melihat anterior jantung. Kemudian untuk lead 1, lead AVL, V5, V6 ini adalah untuk melihat lateral kiri jantung. Lalu untuk lead 2, 3 dan AVF ini adalah untuk melihat bagian inferior jantung. Dan yang terakhir yaitu untuk AVR dan lead precordial V1 ini untuk melihat ventricle kanan jantung. Nah, ini mohon untuk dihafal ya, karena nanti letak ini akan mempengaruhi kita untuk bisa membaca arah daripada depolarisasi maupun repolarisasi dari EKG kita. Lalu apa yang terjadi bila seseorang melakukan kesalahan letak dari elektroda EKG? Maka jawabannya sederhana ya, defleksi gelombang yang seharusnya akan mengalami keterbalikan ya. Nah, itu jawabannya. Nah, di bagian terakhir yang harus kita mengerti untuk bisa melihat bagaimana terbentuknya gambaran gelombang pada EKG, maka kita melihat ini adalah gambar suatu lapangan bola dan di dalamnya itu ada beberapa pemain bola. Coba kalau kita lihat pada sisi sebelah kanan, maka para pemain bola itu sedang menggiring bola ya, berganti-gantian. Menggiring bola, nanti mereka pasti akan bergantian. Tetapi kita melihat bahwa pada kesimpulannya arah giringan mereka sekalipun tadinya sudah ke arah yang berbeda-beda, maka akan terbentuk satu arah ya secara garis besar, yaitu ke arah, tentu saja harus mengarah ke gawang daripada lawan, karena mereka harus membuat gol ke arah gawang tersebut ya. Arah ini yang kita sebut dia dengan suatu vektor. Nah, ini adalah pelajaran yang tentu sudah SMP kita sudah menerima pelajaran ini ya. Dan vektor ini adalah vektor hasil dari apa? Arah, gaya dari gabungan ya beberapa gaya dengan arah dan kekuatan yang berbeda. Jadi gaya mana yang jumlah kekuatannya paling besar, maka vektornya atau arahnya pasti akan mengarah kepada kekuatan yang
terbesar tersebut. Nah, demikian juga dengan depolarisasi dan repolarisasi yang terjadi pada jantung. Kalau depolarisasinya terjadi dan gabungan dari arah depolarisasi yang sebenarnya adalah ke segala arah, ya, gabungannya itu akan membentuk suatu sudut yang namanya vektor sudut dari EKG itu. Ini nanti kita akan melihat lagi secara detail, ya. Nah, untuk saat ini mohon untuk dikuasai dulu materi ini dengan baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada materi kuliah berikutnya. Terima kasih sudah boleh memperhatikan, dan silakan untuk mengunduh, silakan untuk memberikan komen berupa pertanyaan sehingga kita dapat belajar lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.